sebuah desa kecil bernama Wonosari yang terletak di lereng Gunung Merbabu di Jawa Tengah, hidup seorang wanita bernama Siti. Desa itu biasa saja, dengan rumah-rumah sederhana dari bambu dan bata, dikelilingi sawah yang hijau saat musim tanam dan kering saat kemarau. Jalanan desa masih tanah merah yang berubah jadi lumpur saat hujan deras. Siti berusia 35 tahun, seorang janda yang ditinggal suaminya karena kecelakaan kerja di pabrik gula 2 tahun lalu. Sejak itu, dia harus menghidupi anaknya yang berusia 10 tahun, bernama Riko, dan ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Hidup Siti setiap hari terasa berat. Pagi-pagi buta, dia sudah bangun untuk memasak nasi dengan lauk seadanya. Biasanya tempe goreng atau sayur kangkung dari kebun kecil di belakang rumah. Setelah itu, dia berangkat ke sawah milik orang lain, bekerja sebagai buruh tani dengan upah harian yang pas-pasan. Upah itu cuma cukup untuk beli beras dan obat untuk ibunya yang menderita sakit paru-paru kronis. Dokter di puskesmas desa bilang ibunya butuh obat mahal dan perawatan rutin. Tapi Siti mana punya uang untuk itu. Kadang dia pinjam uang dari tetangga atau rentenir desa. Tapi bunga pinjamannya makin menumpuk seperti hutang yang tak pernah lunas. Desa Wonosari sendiri adalah tempat yang tenang. Tapi kemiskinan seperti sudah melekat di sana. Banyak warga yang hidup dari bertani padi atau jagung. Tapi hasil panen sering kurang karena hama atau banjir dari sungai di kaki gunung. Gunung Merbabu yang menjulang di belakang desa seolah jadi saksi bisu atas kesulitan mereka. Di malam hari, angin dari gunung sering bertiup kencang, membawa suara aneh seperti burung hantu atau daun bergesekan, yang membuat orang desa percaya ada makhluk gaib di sekitar. Tapi Siti bukan tipe orang yang mudah percaya hal-hal mistis. Baginya, masalah nyata adalah perut lapar dan tagihan yang menumpuk. Suatu hari, setelah pulang dari sawah dengan tubuh lelah dan tangan penuh lumpur, Siti duduk di teras rumah sambil memijat kakinya yang pegal. Riko sedang bermain di halaman dengan bola karet bekas, sementara ibunya terbaring di kamar dengan batuk yang tak henti. Siti melihat ke arah gunung. Pikirannya melayang ke masa lalu saat suaminya masih ada. Dulu, hidup mereka lumayan. Bisa beli baju baru untuk Riko setiap lebaran. Sekarang, bahkan untuk bayar sekolah Riko saja susah. Bulan lalu, dia terpaksa jual kalung emas peninggalan ibunya untuk bayar hutang. Malam itu, saat Siti sedang membersihkan dapur, tetangganya, Mbok Sarmi, datang berkunjung. Mbok Sarmi adalah wanita tua yang tinggal sendirian di rumah sebelah. Dikenal sebagai orang yang suka cerita tentang hal-hal aneh di desa. Mereka duduk di tikar bambu, minum teh panas dari gelas seng. Mbok Sarmi mulai bercerita tentang seorang kenalannya di desa sebelah yang tiba-tiba jadi kaya. Dia pergi ke Gunung Kemukus. Katanya ikut ritual pesugihan di sana. Pulang-pulang, rumahnya penuh uang, kata Mbok Sarmi dengan suara pelan, seolah takut didengar orang lain. Siti awalnya tidak percaya. Gunung Kemukus ada di Sragen, Jawa Tengah, sekitar 2 jam perjalanan dari desanya dengan angkot. Dia pernah dengar cerita tentang tempat itu dari radio atau cerita orang. Katanya, itu tempat makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, sepasang kekasih yang dikutuk karena cinta terlarang di zaman kerajaan dulu. Legenda bilang, kalau orang datang ke sana di malam Jumat Pon atau malam Suro dan melakukan ritual tertentu, mereka bisa dapat kekayaan tanpa harus kasih tumbal
seperti pesugihan biasa. Ritualnya aneh, melibatkan hubungan intim dengan orang asing di sekitar makam, seperti pesta seks di malam gelap. Siti merinding mendengarnya, tapi Mbok Sarmi bilang, itu nyata. Banyak yang coba, Mbak. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang gila atau hilang keluarganya. Siti geleng-geleng kepala. Baginya, itu cuma mitos untuk orang putus asa. Tapi malam itu, setelah Mbok Sarmi pulang, Siti tak bisa tidur. Dia berbaring di kasur tipis, mendengar suara angin dari gunung dan batuk ibunya di kamar sebelah. Pikirannya penuh dengan bayangan uang. Kalau dia punya uang banyak, dia bisa obati ibunya di rumah sakit besar di Solo, beli rumah baru, dan sekolahkan Riko sampai kuliah. Hutang-hutang bisa lunas, dan hidup mereka tak lagi susah. Tapi ritual itu terdengar berbahaya. Apa kalau dia coba? Siti bangun, minum air dari teko, dan kembali berbaring. Pikirannya terus berputar. Keesokan harinya, situasi makin buruk. Saat Siti ke sawah, majikannya bilang, upah hari itu dipotong karena panen jelek. Pulang ke rumah, dia dapat surat tagihan dari rentenir yang mengancam akan ambil rumah kalau tak bayar minggu depan. Ibunya makin lemah, batuknya berdarah sekarang. Riko pulang sekolah dengan wajah sedih, bilang teman-temannya punya sepatu baru, sementara dia pakai sepatu bolong. Siti duduk di dapur, menangis pelan sambil memasak. Dia ingat cerita Mbok Sarmi lagi. Mungkin itu satu-satunya jalan. Dia bukan orang suci, tapi demi keluarga, apa salahnya coba? Sore itu, Siti pergi ke pasar desa untuk beli obat murah. Di sana, dia bertemu dengan seorang pedagang keliling yang katanya sering ke Sragen. Pedagang itu cerita tentang Gunung Kemukus. Bilang tempat itu ramai di malam-malam tertentu. Banyak yang datang dari jauh. Mbak, ada yang pulang kaya, ada yang pulang dengan cerita aneh, katanya. Siti tanya lebih detail. Pedagang bilang ritualnya dilakukan di sekitar makam, di bawah pohon-pohon besar dengan cahaya obor dan aroma kembang. Orang-orang datang sendirian atau berpasangan, tapi aturannya harus dengan orang tak dikenal. Setelah ritual, kekayaan datang sendiri, seperti uang muncul di rumah atau rezeki mengalir deras. Siti pulang dengan pikiran campur aduk. Malam harinya, hujan deras turun, membuat atap rumah bocor. Air menetes ke lantai, dan Siti harus taruh ember di mana-mana. Ibunya menggigil kedinginan, dan Riko tidur meringkuk. Siti duduk di samping ibunya, memegang tangannya yang dingin. Aku harus lakukan sesuatu, gumam Siti dalam hati. Dia putuskan untuk pergi ke Gunung Kemukus. Besok malam adalah Jumat Pon. Waktu yang tepat menurut cerita, dia akan bilang ke ibunya kalau pergi ke Solo cari kerja, supaya tak khawatir. Pagi berikutnya, Siti siapkan segalanya. Dia pinjam uang sedikit dari Mbok Sarmi untuk ongkos angkot, pakai baju sederhana, selendang, dan bawa tas kecil dengan makanan ringan. Hatinya deg-degan, tapi tekadnya kuat. Saat berangkat, dia peluk Riko dan ibunya, berjanji pulang besok dengan kabar baik. Angkot yang dia naiki melaju melewati jalan berliku di Jawa Tengah, melewati sawah luas dan desa-desa kecil. Gunung Merbabu makin menjauh, diganti pemandangan datar menuju Sragen. Sampai di Sragen sore hari, Siti naik ojek ke Gunung Kemukus. Gunung itu tak terlalu tinggi, lebih seperti bukit dengan pepohonan lebat dan jalan setapak. Di kaki gunung,
ada warung-warung kecil yang jual makanan dan kembang untuk sesajen. Orang-orang mulai berdatangan, kebanyakan pria dan wanita dewasa, dengan wajah tegang atau penuh harap. Siti ikut naik ke atas, melewati tangga batu menuju makam. Udara mulai gelap, matahari terbenam di balik bukit. Di atas, suasana berbeda. Ada aroma dupa dan kembang yang kuat, campur bau tanah basah. Orang-orang berkumpul di sekitar makam Pangeran Samudro, yang berupa batu nisan sederhana dikelilingi pagar kayu. Beberapa orang duduk meditasi, yang lain berbisik-bisik. Siti duduk di bawah pohon, menunggu malam tiba. Hatinya campur antara takut dan harap. Dia ingat keluarganya di desa, dan itu membuatnya tetap bertahan. Malam semakin larut. Angin bertiup pelan membawa suara daun bergesekan. Cahaya obor mulai menyala di mana-mana, membuat bayangan panjang di tanah. Siti melihat orang-orang mulai berpasangan, pindah ke tempat gelap di antara pohon. Ritual dimulai. Siti berdiri, mencari seseorang. Seorang pria tak dikenal mendekat. Wajahnya biasa saja, seperti buruh biasa. Mereka tak bicara banyak, hanya saling pandang. Mereka pindah ke semak-semak di mana ritual itu dilakukan. Setelah selesai, Siti merasa lelah dan malu. Dia buru-buru turun gunung, naik angkot malam kembali ke desa. Sampai rumah dini hari, dia langsung tidur. Tubuhnya pegal. Pagi harinya saat bangun, Siti kaget. Di kamar tidurnya ada karung goni besar yang tak ada sebelumnya. Dia buka dan isinya uang kertas ratusan ribu, bertumpuk seperti sampah. Uang karungan itu muncul secara misterius. Siti hitung, ada ratusan juta rupiah. Hidupnya mulai berubah, tapi itu baru awal dari sesuatu yang lebih gelap. Siti tiba di kaki Gunung Kemukus saat matahari mulai terbenam. Gunung itu berada di Sragen, Jawa Tengah, dan bukan gunung tinggi seperti Merbabu di desanya. Lebih mirip bukit besar dengan lereng yang ditumbuhi pohon-pohon lebat dan semak belukar. Jalan menuju puncak adalah tangga batu yang sudah usang, dikelilingi rumput liar dan batu-batu besar. Udara di sana terasa lebih lembab daripada di Wonosari, dengan bau tanah basah campur aroma kembang yang dijual di warung-warung kecil di bawah. Warung itu ramai, jual makanan seperti nasi bungkus, kopi hitam, dan kembang setaman untuk sesajen. Orang-orang yang datang kebanyakan dewasa, ada yang sendirian, ada yang berpasangan. Tapi semuanya terlihat tegang atau penuh harap. Siti turun dari ojek yang mengantarnya dari terminal Sragen. Kakinya gemetar sedikit karena perjalanan panjang dan pikiran yang tak tenang. Dia bawa tas kecil dengan baju ganti dan makanan ringan. Tapi hatinya berat memikirkan Riko dan ibunya di rumah. Di desa Wonosari, sekarang pasti sudah gelap. Dan Riko mungkin sedang tidur di samping ibunya yang sakit. Siti ingat pelukan terakhirnya sebelum berangkat. Dan itu membuatnya semakin ragu. Tapi dia sudah sampai sini. Tak ada jalan mundur. Dia bayar ojek dan mulai naik tangga menuju makam di atas. Saat naik, Siti lihat semakin banyak orang. Ada pria berpakaian sederhana seperti buruh pabrik, wanita dengan selendang seperti dirinya, bahkan orang kota dengan baju lebih rapi. Beberapa membawa obor atau senter kecil karena hari mulai gelap. Udara malam mulai dingin. Angin bertiup pelan dari atas bukit, membawa suara daun bergesekan yang seperti bisikan. Siti ingat cerita Mbok Sarmi tentang legenda tempat ini. Pangeran Samudro adalah putra raja dari kerajaan lama di Jawa yang jatuh cinta dengan Dewi Ontrowulan, ibu tirinya. Cinta terlarang itu membuat mereka dikutuk.
dan makam mereka jadi tempat suci yang katanya bisa beri kekayaan kalau ritual dilakukan benar. Makam itu berada di puncak bukit, dikelilingi pagar kayu sederhana, batu nisannya besar, dihiasi kain kuning dan kembang yang sudah layu. Di sekitarnya ada pohon-pohon tinggi seperti beringin dan randu dengan akar yang menjalar di tanah. Orang-orang mulai berkumpul di sana, duduk di batu atau tikar yang dibawa sendiri. Beberapa nyalakan dupa, membuat asap mengepul dan aroma harum menyebar. Siti cari tempat duduk di bawah pohon, jauh dari kerumunan utama. Dia lihat jam di ponsel murahnya, masih jam 7 malam. Ritual katanya mulai saat malam semakin larut, sekitar jam 10 atau lebih. Sambil menunggu, Siti perhatikan orang di sekitar. Ada seorang wanita tua yang duduk sendirian, mata tertutup seperti meditasi. Di sebelahnya, sekelompok pria muda berbisik-bisik, mungkin dari desa sekitar. Cahaya obor mulai menyala di mana-mana, membuat bayangan panjang di tanah dan dinding makam. Udara semakin dingin. Siti tarik selendangnya lebih rapat. Dia ingat pedagang di pasar yang bilang ritual ini melibatkan hubungan intim dengan orang tak dikenal, seperti pesta seks di tempat gelap. Itu yang membuat Siti paling takut. Dia bukan orang yang biasa begitu. Sejak suaminya meninggal, dia hidup sendirian tanpa dekat dengan pria lain. Tapi demi uang untuk keluarga, dia pikir itu harga yang harus dibayar. Malam semakin dalam. Bulan purnama muncul di langit. Cahayanya samar karena kabut tipis yang menyelimuti bukit. Suara serangga malam mulai terdengar, campur dengan angin yang semakin kencang. Orang-orang mulai bergerak. Beberapa pindah ke tempat lebih gelap di antara pohon. Siti lihat pasangan-pasangan terbentuk. Orang saling pandang dan mendekat tanpa banyak bicara. Aturannya katanya begitu. Harus dengan orang asing di sekitar makam semalaman kalau bisa. Itu yang disebut seks party dalam ritual pesugihan. Siti berdiri, hatinya berdegup kencang. Dia tak mau kelihatan ragu. Jadi dia ikut berjalan ke semak-semek di pinggir. Seorang pria mendekat. Wajahnya biasa saja, mungkin usia 40-an, dengan baju kemeja lusuh dan celana jeans. Dia tak bilang apa-apa, hanya mengangguk ke Siti. Mereka pindah ke tempat lebih tersembunyi. Di balik pohon besar, tanah di sana lembek, penuh daun kering yang berderak saat diinjak. Siti merasa malu dan takut, tapi dia ingat tujuannya. Ritual dimulai. Tubuh mereka menyatu di kegelapan, dengan suara angin dan obor jauh sebagai saksi. Itu tak lama, mungkin setengah jam, tapi bagi Siti terasa panjang. Setelah selesai, pria itu pergi tanpa kata, dan Siti duduk sendirian, membersihkan diri seadanya. Tapi ritual tak berhenti di situ. Siti lihat orang lain masih melanjutkan, berganti pasangan atau istirahat sebentar. Dia pikir harus ikut lagi untuk memastikan pesugihan berhasil. Jadi dia berdiri lagi, mencari yang lain. Kali ini seorang pria lebih muda, mungkin dari kota, dengan aroma sabun yang kuat. Mereka pindah ke tempat lain di dekat batu besar. Proses sama, gelap, dan diam. Siti merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya fokus pada uang yang dijanjikan. Legenda bilang, setelah ritual, kekayaan akan datang sendiri, tanpa perlu minta. Malam berlalu lambat. Siti ikut 3 kali lagi, dengan pria berbeda. Setiap kali selesai, dia istirahat di bawah pohon, minum air dari botol yang dibawa. Udara semakin dingin, kabut makin tebal,
membuat cahaya obor seperti hantu melayang. Suara dari sekitar terdengar samar, seperti erangan atau napas berat, tapi tak ada yang berisik. Orang-orang tahu aturan. Ini ritual suci. Meski aneh, Siti mulai merasa aneh, seperti ada yang memerhatikan dari kegelapan. Sekali, dia lihat bayangan putih melintas di antara pohon. Tapi dia pikir itu cuma hayalan karena lelah menjelang fajar. Sekitar jam 4 pagi, orang-orang mulai bubar. Siti turun bukit dengan kaki gemetar. Tubuhnya pegal dan pikiran kosong. Dia naik angkot pertama yang lewat menuju terminal Sragen, lalu ganti angkot ke Wonosari. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Matahari mulai terbit saat dia mendekati desa. Di angkot, Siti tidur sebentar. Mimpi aneh tentang makam dan uang yang jatuh dari langit. Sampai rumah saat pagi buta, Siti langsung masuk kamar. Ibunya masih tidur. Riko juga. Dia mandi cepat di sumur belakang. Air dingin membuatnya segar sedikit. Setelah itu, dia tidur di kasur. Tubuhnya ambruk karena kelelahan. Saat bangun siang hari, Siti kaget. Di sudut kamar, ada karung goni besar yang tak ada sebelumnya. Karung itu seperti muncul dari udara, berat dan penuh benjolan. Siti dekati pelan, buka ikatannya. Di dalam, tumpukan uang kertas. Ratusan ribu dan 1 juta, bertumpuk seperti sampah. Dia hitung kasar, ada ratusan juta rupiah. Uang itu harum amis, seperti bau tanah basah dari gunung Kemukus. Siti duduk di lantai, tangannya gemetar pegang uang. Ini nyata, ritual berhasil. Dia pikir hidupnya akan berubah sekarang. Pertama, dia ambil sebagian untuk bayar hutang rentenir. Lalu, beli obat mahal untuk ibunya di apotek Solo. Riko bisa dapat sepatu baru dan mainan. Siti senyum sendiri. Tapi di balik itu, ada rasa aneh. Uang ini muncul gaib. Apa ada bayarannya nanti? Tapi dia usir pikiran itu. Fokus pada kebahagiaan keluarga. Hari itu, Siti pergi ke Solo dengan angkot, bawa uang secukupnya. Dia bayar hutang, beli obat, dan bahkan beli baju baru untuk semua. Pulang ke desa, ibunya kaget lihat uang. Tapi Siti bilang, dapat rezeki dari saudara jauh. Riko senang dapat sepatu, lari-lari di halaman. Malam itu, rumah mereka lebih tenang. Ibunya minum obat baru dan batuknya berkurang. Siti tidur nyenyak, tapi di mimpi, dia lihat bayangan putih lagi, seperti wanita berkebaya di Gunung Kemukus. Keesokan harinya, kekayaan semakin nyata. Siti cek karung lagi, uangnya seperti bertambah sendiri. Dia beli motor bekas untuk kemudahan, lalu rencana beli rumah lebih besar. Tetangga mulai bisik-bisik, Mbok Sarmi datang tanya. Tapi Siti diam saja. Hidup berubah cepat, tapi di malam hari, saat angin bertiup dari Gunung Merbabu, Siti mulai dengar suara aneh, seperti bisikan dari jauh. Dia pikir itu angin biasa, tapi sebenarnya itu awal dari sesuatu yang lebih buruk. Setelah menemukan uang karungan di kamar tidurnya, hidup Siti berubah total. Dalam waktu singkat, desa Wonosari di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah tetap sama dengan sawah hijau dan jalan tanah merahnya. Tapi Siti sekarang seperti orang kaya baru. Pertama-tama, dia hitung uang itu lebih teliti. Ada sekitar 500 juta rupiah, cukup untuk bayar semua hutang dan mulai hidup baru. Siti simpan karung itu di lemari kayu tua,
tutup rapat supaya tak ada yang lihat. Dia tak mau tetangga tahu sumber uangnya. Jadi dia bilang dapat warisan dari saudara jauh di Solo. Hari pertama setelah dapat uang, Siti pergi ke Solo lagi. Kali ini dia naik angkot dengan tas penuh uang. Di sana, dia beli obat mahal untuk ibunya di apotek besar, jenis obat impor yang dokter puskesmas pernah sarankan. Obat itu untuk sakit paru-paru kronis. Katanya bisa sembuhkan kalau diminum rutin. Siti juga beli makanan bergizi seperti daging sapi dan buah-buahan segar yang jarang ada di meja makan mereka sebelumnya. Pulang ke desa, ibunya minum obat itu dan langsung merasa lebih baik. Batuknya berkurang dan wajahnya tak lagi pucat seperti sebelumnya. Riko senang lihat ibunya sehat. Dia lari-lari di halaman sambil pegang mainan baru yang Siti beli, sebuah bola sepak asli. Siti tak berhenti di situ. Minggu berikutnya, dia beli motor baru, jenis Matis yang mudah dikendarai. Dulu, dia harus jalan kaki ke sawah atau naik angkot. Sekarang dia bisa ke mana-mana dengan cepat. Tetangga mulai perhatikan. Mbok Sarmi datang ke rumah tanya-tanya. Tapi Siti jawab singkat saja. Dia bilang dapat kerja bagus di Solo. Meski sebenarnya dia tak kerja lagi. Uang dari karung itu seperti tak habis-habis. Setiap pagi, Siti cek jumlahnya bertambah sedikit. Seperti ada yang isi diam-diam. Dia pikir itu bagian dari pesugihan. Rezeki yang mengalir sendiri. Dalam 2 minggu, Siti beli rumah baru di pinggir desa, dekat sawah yang luas. Rumah itu besar, dengan dinding bata dan atap genteng. Bukan bambu seperti rumah lama. Ada 3 kamar tidur, dapur luas, dan kamar mandi dengan air mengalir. Siti pindah keluarga ke sana, bawa semua barang lama yang masih bisa dipakai. Ibunya sekarang punya kamar sendiri, dengan kasur empuk dan selimut tebal. Riko dapat kamar dengan meja belajar dan lampu terang, supaya bisa belajar malam tanpa lilin. Siti juga beli televisi dan kulkas, barang mewah yang dulu cuma mimpi. Hidup mereka sekarang nyaman, makan 3 kali sehari dengan lauk pauk lengkap. Tetangga di Wonosari mulai iri. Ada yang bisik-bisik di warung, bilang Siti pasti dapat durian runtuh, atau mungkin main judi. Beberapa datang pinjam uang, tapi Siti tolak halus, bilang uangnya pas-pasan. Mbok Sarmi paling sering datang, bawa kue atau buah sebagai alasan. Tapi sebenarnya mau tahu rahasia. Siti tetap diam, tak cerita tentang Gunung Kemukus. Siang hari di desa tetap cerah, dengan matahari terik menyinari sawah dan anak-anak main di sungai kecil. Angin dari Gunung Merbabu bertiup sepoi, membawa aroma padi yang segar. Siti sekarang bisa santai di teras rumah baru, minum teh sambil lihat Riko bermain. Tapi malam hari mulai berbeda. Awalnya, Siti tidur nyenyak karena lelah urus rumah baru. Tapi setelah seminggu, mimpi buruk datang. Di mimpi pertama, Siti lihat wanita berkebaya putih berdiri di depan makam Gunung Kemukus. Wanita itu punya rambut panjang basah, seperti habis mandi. Wajahnya pucat dengan mata hitam dalam. Dia panggil nama Siti dengan suara pelan. Seperti angin bisik, Siti bangun keringatan. Jantungnya berdegup kencang. Dia pikir itu cuma mimpi biasa karena capek. Jadi dia minum air dan tidur lagi. Mimpi itu datang lagi malam berikutnya. Lebih jelas, wanita itu sekarang dekat. Tangannya dingin sentuh bau Siti. Dia bilang sesuatu tentang bayaran, tapi suaranya samar. Siti
bangun lagi. Kali ini lihat ke jendela. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara seperti tangis bayi dari arah makam desa di belakang gunung. Makam itu tempat kubur warga Wonosari, tapi jarang orang lewat malam hari. Siti tutup jendela rapat, tapi suara itu seperti masuk ke telinga. Dia cek Riko dan ibunya. Mereka tidur tenang. Siti kembali tidur, tapi pagi harinya dia merasa lelah, seperti tak istirahat. Uang karungan itu mulai aneh. Siti simpan di lemari kamarnya. Tapi suatu pagi, dia buka dan lihat jumlahnya berkurang sedikit. Kemarin, dia ambil untuk beli barang, tapi hitungannya tak cocok. Malamnya, saat Siti marah karena Riko jatuh dan luka lutut, dia cek lagi, uangnya hilang lebih banyak. Besoknya, saat Siti senang karena ibunya sembuh total, uang bertambah lagi. Seolah karung itu hidup, merespon emosi Siti. Dia mulai takut pegang uang itu. Baunya amis, seperti tanah basah makin kuat. Siti pindah uang ke bank di Solo, buka rekening atas namanya. Tapi karung tetap di rumah, dan uang baru muncul di sana sesekali. Riko mulai sakit misterius. Awalnya cuma demam biasa, tapi tak sembuh dengan obat dari puskesmas. Tubuhnya panas dingin, dan malam hari dia mengigau, bilang lihat wanita putih di jendela. Siti bawa ke dokter di Solo, bayar mahal untuk periksa. Dokter bilang tak ada penyakit fisik, mungkin stres atau infeksi ringan. Tapi Siti tahu ada yang salah. Saat Riko tidur, Siti duduk di samping, pegang tangannya. Malam itu, angin bertiup lagi. Suara tangis bayi lebih jelas. Siti lihat keluar, dan sekilas ada bayangan putih di halaman rumah. Dia tutup mata, pikir itu halusinasi. Ibunya juga mulai aneh. Setelah sembuh, dia sering duduk sendirian di teras. Mata kosong, lihat ke gunung. Suatu siang, saat Siti masak di dapur, ibunya masuk dengan wajah pucat. Tapi karena tanpa dialog, Siti lihat saja ekspresinya. Ibunya sekarang sering batuk lagi, meski obat masih ada. Siti kasih obat lebih banyak, tapi tak membantu. Malam hari, Siti dengar ibunya berjalan di rumah, seperti sleepwalking, menuju jendela dan lihat keluar. Konflik dalam hati Siti mulai tumbuh. Dia senang dengan kekayaan, bisa beli apa saja, tapi ketakutan merayap. Setiap malam, mimpi wanita kebaya datang lebih sering. Sekarang, wanita itu tak cuma panggil nama, tapi tunjuk ke arah Riko dan ibunya. Siti bangun dengan nafas tersengal, tubuh basah keringat. Dia mulai ragu, apa ritual di Gunung Kemukus punya bayaran? Legenda bilang tanpa tumbal, tapi mungkin bohong. Siti ingat cerita Mbok Sarmi tentang orang yang gila setelah pesugihan. Suatu malam, hujan deras turun di Wonosari. Petir menyambar Kahaya Kilet Daurama. Siti tak bisa tidur, duduk di ruang tamu dengan lilin karena listrik mati. Angin masuk lewat celah jendela, bawa suara tangis yang sekarang seperti jeritan. Siti bangun, pergi ke kamar Riko. Anaknya tidur gelisah, tubuhnya panas lagi. Siti pegang dahinya, lalu lihat ke jendela. Di sana, di balik kaca basah hujan, ada wajah pucat wanita kebaya. Mata merah menyala. Siti mundur.
jatuh ke lantai. Bayangan itu hilang saat kilat berikutnya. Tapi Siti tahu itu nyata. Pagi harinya, Siti putuskan cari tahu lebih lanjut. Dia pergi ke Mbok Sarmi. Tapi karena tanpa dialog, dia dengar cerita tetangga itu lagi. Dalam pikiran, Mbok Sarmi pernah bilang ada dukun di Sragen yang tahu tentang Gunung Kemukus. Siti naik motor ke sana, tapi belum konsultasi. Dia mampir ke pasar, beli sesajen seperti kembang dan dupa, pikir bisa usir gangguan. Pulang, dia taruh sesajen di depan rumah. Tapi malamnya mimpi makin buruk. Riko sakitnya tambah parah. Dia tak mau makan, tubuhnya kurus. Siti bawa ke rumah sakit di Solo, bayar kamar VIP. Dokter periksa lagi, kasih infus dan obat kuat. Tapi malam di rumah sakit, Siti lihat bayangan lagi di koridor. Dia mulai sadar, kutukan dari pesugihan mulai merayap ke keluarganya. Uang masih ada, tapi kebahagiaan hilang. Siti duduk di bangku rumah sakit, pikir mundur ke masa miskin tapi tenang. Minggu itu, ibunya jatuh sakit lagi. Batuk berdarah, tubuh lemah. Siti urus keduanya. Uang habis untuk obat dan dokter. Karung di rumah sekarang kosong, kadang penuh kadang. Siti marah, buang karung itu ke sungai. Tapi besoknya muncul lagi di lemari. Dia tak bisa lepas. Malam-malam sekarang penuh teror. Suara tangis, bayangan putih, dan mimpi yang membuat Siti takut tidur. Dia ragu antara lanjut nikmati kekayaan atau cari cara hentikan kutukan. Kondisi Riko semakin memburuk setelah malam hujan deras itu. Siti sudah bawa anaknya ke rumah sakit di Solo berkali-kali, tapi dokter tak bisa temukan penyebab pasti. Tubuh Riko kurus, kulitnya pucat, dan demamnya naik turun tanpa pola. Malam hari, dia sering mengigau, badannya berkeringat dingin. Siti duduk di samping tempat tidur Riko setiap malam. Lap keringatnya dengan kain basah. Rumah baru di Wonosari sekarang terasa dingin. Meski siang hari matahari terik, angin dari Gunung Merbabu seperti bawa hawa aneh, membuat bulu kuduk Siti merinding. Ibunya juga tak lebih baik. Setelah sembuh sebentar, sakitnya kambuh parah. Batuknya sekarang berdarah lebih sering, dan tubuhnya lemah seperti tak punya tenaga. Siti kasih obat mahal yang dibeli dari uang pesugihan, tapi tak ada perubahan. Ibunya sering duduk di teras rumah, mata kosong lihat ke sawah luas di depan. Suatu pagi, Siti temukan ibunya pingsan di lantai kamar. Napasnya pendek. Siti buru-buru bawa ke puskesmas desa, tapi perawat bilang kondisinya kritis, butuh rumah sakit besar. Siti naik motor ke Solo lagi, bawa ibunya di belakang dengan hati-hati. Di rumah sakit, dokter bilang paru-parunya rusak parah. Mungkin karena infeksi lama yang kambuh. Siti habiskan hari-hari di rumah sakit, bolak-balik antara kamar ibunya dan kamar Riko yang masih dirawat. Uang dari karung itu masih ada. Dia tarik dari bank untuk bayar biaya. Tapi setiap kali ambil uang, Siti merasa ada yang salah. Bau amis dari uang itu seperti menempel di tangan. Dan mimpi buruk semakin sering. Wanita berkebaya putih sekarang muncul setiap malam. Tak cuma di mimpi, tapi seperti nyata. Suatu malam di rumah sakit, saat Siti duduk sendirian di koridor gelap, dia lihat bayangan putih lewat di ujung lorong. Mata merah menyala seperti api dupa yang menyala pelan. Siti tutup mata, tapi saat buka lagi,
bayangan itu hilang. Kembali ke desa Wonosari, Siti mulai cari bantuan. Dia ingat cerita Mbok Sarmi tentang dukun di Sragen yang tahu soal pesugihan Gunung Kemukus. Pagi-pagi buta, Siti naik motor ke Sragen. Jalan berliku melewati desa kecil di Jawa Tengah. Udara pagi segar, tapi hati Siti berat. Sampai di Sragen, dia tanya orang di pasar dan dapat alamat dukun bernama Pak Hadi. Orang tua yang tinggal di rumah sederhana di pinggir sungai. Rumah itu penuh sesajen, aroma dupa kuat, dan dindingnya digantung kain hitam. Siti masuk rumah itu dengan kaki gemetar. Pak Hadi duduk di tikar, mata tertutup seperti meditasi. Siti duduk di depannya, tunggu lama. Akhirnya Pak Hadi buka mata, dan Siti rasakan tatapannya seperti menembus jiwa. Tanpa banyak kata, Pak Hadi pegang tangan Siti, lalu tutup mata lagi. Setelah beberapa menit, dia geleng kepala pelan. Siti tahu ada yang buruk. Pak Hadi bilang, ritual di Gunung Kemukus bukan tanpa tumbal seperti mitos. Legenda Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan memang beri kekayaan, tapi bayarannya jiwa keluarga atau kegilaan abadi. Dewi Ontrowulan, roh wanita itu, pendendam karena cinta terlarang, dan dia ambil apa yang paling berharga dari pelaku ritual. Siti pulang dengan pikiran kacau. Di jalan, hujan mulai turun, membuat aspal licin. Sampai Wonosari, dia langsung ke rumah sakit, cek Riko dan ibunya. Riko sekarang bisa pulang, tapi masih lemah. Ibunya masih dirawat, kondisinya stabil, tapi tak membaik. Malam itu, di rumah baru, Siti duduk di ruang tamu dengan Riko tidur di pangkuan. Angin malam bertiup kencang, membawa suara gamelan gaib dari arah gunung. Suara itu seperti musik jauh, tapi aneh. Nada-nadanya tak biasa. Siti tutup telinga, tapi suara masuk ke kepala. Tiba-tiba, Riko bangun dengan mata terbelalak. Dia lari ke pintu depan, seperti kesurupan. Siti kejar, tapi Riko sudah keluar rumah, lari ke hutan kecil di belakang desa. Malam gelap, hujan deras lagi, membuat tanah becek. Siti ikut lari, panggil nama Riko, tapi angin tutup suaranya. Hutan itu lebat, pohon-pohon tinggi dengan akar menjalar, dan semak belukar tajam. Siti jatuh, cicu, lututnya luka, tapi dia terus cari. Setelah setengah jam, dia temukan Riko di bawah pohon besar, duduk meringkuk dengan tubuh basah. Di lehernya ada luka gigit aneh, seperti gigi binatang, tapi bentuknya manusia. Riko tak sadar, mata tertutup. Siti angkat Riko, bawa pulang dengan susah payah. Di rumah, dia mandikan anaknya, oles luka dengan obat. Riko bangun pagi harinya, tapi tak ingat apa-apa. Luka itu cepat sembuh, tapi meninggalkan bekas merah. Siti sekarang takut tinggal sendirian di rumah. Aroma amis darah mulai menyelimuti rumah, seperti bau dari karung uang, tapi lebih kuat. Setiap malam, suara gamelan gaib terdengar lagi, campur dengan tangis wanita dari arah makam desa. Ibunya meninggal mendadak 2 hari kemudian. Siti dapat telepon dari rumah sakit. Paji-paji bilang ibunya berhenti bernapas tiba-tiba. Tubuhnya dingin seperti batu makam. Saat Siti sampai, dokter bilang serangan jantung. Tapi Siti tahu itu kutukan. Pemakaman di makam desa Wonosari berlangsung sederhana.
Hujan gerimis sepanjang hari. Tetangga datang. Mbok Sarmi ikut nangis di samping Siti. Setelah pemakaman, Siti pulang dengan Riko. Rumah terasa kosong tanpa ibunya. Malam itu, hantu muncul nyata pertama kali. Hujan deras lagi. Petir menyambar langit Jawa Tengah. Siti duduk di kamar. Riko tidur di sebelah. Tiba-tiba, suara ketukan di jendela. Siti lihat ke sana dan ada sosok putih di halaman rumah. Wanita berkebaya putih. Rambut panjang basah, mata merah menyala seperti api dupa yang padam pelan. Sosok itu berdiri diam, tangan terulur seperti memanggil. Siti mundur, tapi sosok itu mendekat, seolah tembus kaca jendela. Udara di kamar jadi dingin membeku. Napas Siti berembun. Sosok itu sentuh bahu Siti. Dinginnya seperti es menusuk tulang. Siti jerit dalam hati, tapi tak keluar suara. Riko bangun, tapi tak lihat apa-apa. Sosok itu hilang saat Siti tutup mata, tapi dinginnya menempel lama. Pagi harinya, Siti putuskan balik ke Gunung Kemukus untuk hentikan kutukan. Dia siapkan sesajen, kembang setaman, nasi kuning, dan dupa. Naik motor ke Sragen. Hatinya penuh harap dan takut. Sampai di gunung sore hari. Orang tak sebanyak dulu. Siti naik ke makam, taruh sesajen di depan batu nisan Pangeran Samudro. Malam tiba. Siti duduk meditasi seperti orang lain. Angin bertiup, kabut tebal. Tiba-tiba, suara gamelan gaib terdengar lagi. Lebih dekat, sosok putih muncul di depan makam. Dewi Ontroulan nyata. Mata merahnya lihat Siti. Tangannya ulur. Siti rasakan dingin lagi. Tapi kali ini lebih kuat. Seperti tarik jiwa. Siti mundur. Lari turun bukit. Di jalan pulang, motornya mogok di tengah hutan. Hujan deras. Sosok itu muncul lagi di pinggir jalan. Mendekat pelan. Siti dorong motor, lari ke desa terdekat. Sampai Wonosari dini hari, tubuh basah dan lelah. Riko aman di rumah. Tapi sekarang Siti tahu hantu semakin dekat. Setiap malam, sentuhan dingin datang lagi. Di bahu atau kaki, aroma amis darah makin kuat. Suara gamelan tak berhenti. Riko mulai lihat bayangan juga, tapi Siti lindungi. Uang di bank masih ada, tapi karung muncul lagi di rumah, penuh uang baru. Siti buang lagi, tapi selalu kembali. Siti coba cara lain. Dia pergi ke masjid desa, sholat lebih sering, tapi kutukan tak hilang. Mbok Sarmi saran pakai air suci dari sumur keramat di gunung, tapi tak membantu. Konflik semakin parah. Siti tak bisa tidur. Tubuhnya kurus seperti Riko. Dia sadar bayaran pesugihan adalah jiwa keluarga. Dan sekarang gilirannya. Malam-malam penuh teror, hantu datang lebih sering, sentuh lebih dalam. Siti rencana konfrontasi akhir di Gunung Kemukus lagi. Tapi takut tak kembali. Riko hilang lagi suatu malam. Siti cari ke hutan, temukan dia di tempat sama, dengan luka gigit baru di lengan. Kali ini, Riko ingat sedikit. Bilang, wanita putih. Panggil dia. Siti peluk anaknya, nangis dalam hati. Kutukan bangkit penuh. Rumah seperti kuburan hidup. Angin dari merbabu bawa jeritan. Aroma darah menyelimuti segalanya. Siti tahu akhir dekat, tapi dia harus lawan demi Riko. Setelah kejadian Riko hilang lagi di hutan, Siti tak bisa tahan lebih lama. Kutukan
dari ritual pesugihan di Gunung Kemukus sudah terlalu kuat. Merenggut ibunya dan hampir ambil Riko. Siti sekarang kurus, mata cekung karena tak tidur berhari-hari. Rumah baru di Wonosari terasa seperti penjara. Dengan angin malam dari Gunung Merbabu yang bawa suara jeritan dan aroma amis. Darah yang tak hilang. Setiap malam, hantu Dewi Ontrowulan datang lebih dekat. Sentuhannya dingin menusuk kulit Siti seperti jarum es. Riko masih lemah. Luka gigit di lengan dan lehernya meninggalkan bekas merah yang tak pudar. Dan dia sering mengigau tentang wanita putih yang panggil namanya. Siti putuskan untuk konfrontasi akhir. Dia tahu satu-satunya cara hentikan kutukan adalah kembali ke Gunung Kemukus dan hadapi Roro itu langsung. Pagi harinya, dia siapkan segalanya. Dia bawa sesajen lebih banyak, kembang setaman segar, nasi kuning dengan lauk ayam, dupa panjang, dan kain putih sebagai tanda penyerahan. Siti juga bawa foto Riko dan ibunya. Pikir bisa jadi pelindung. Dia titip Riko ke Mbok Sarmi. Bilang mau ke Solo beli obat. Meski Mbok Sarmi lihat wajah Siti dan tahu ada yang salah. Desa Wonosari pagi itu cerah. Sawah hijau bergoyang angin, tapi Siti tak peduli. Dia naik motor, gaspol ke Sragen. Jalan berliku melewati desa-desa kecil di Jawa Tengah. Perjalanan terasa panjang. Pikiran Siti penuh bayangan masa lalu. Dia ingat hidup miskin dulu. Kerja di sawah dengan upah pas-pasan, tapi keluarga bahagia tanpa gangguan gaib. Sekarang, uang ratusan juta dari karung itu seperti racun. Bawa malapetaka. Di Sragen, Siti mampir ke pasar, beli tambahan sesajen, lalu langsung ke kaki Gunung Kemukus. Bukit itu tetap sama, tangga batu usang, pohon lebat, dan warung kecil yang jual makanan. Orang tak sebanyak malam ritual dulu, tapi ada beberapa yang datang untuk sembahyang atau meditasi. Siti naik pelan. Kakinya berat seperti bawa beban dunia. Sampai di puncak sore hari, makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan terlihat sepi. Batu nisan besar dikelilingi kembang layu. Aroma dupa samar dari pengunjung sebelumnya. Siti taruh sesajen di depan makam, duduk di tanah dengan mata tertutup. Dia fokus pikiran. Ingat kata Pak Hadi, dukun di Sragen. Kutukan menuntut bayaran jiwa. Dan Siti harus ganti dengan dirinya sendiri untuk selamatkan Riko. Udara mulai gelap. Matahari terbenam di balik bukit. Cahaya jingga memudar jadi kegelapan. Angin bertiup pelan dulu, lalu semakin kencang membawa kabut tebal yang menyelimuti semuanya. Malam tiba, bulan purnama samar di balik kabut. Siti duduk diam, tunggu tanda. Suara gamelan gaib mulai terdengar. Nada aneh seperti dari dunia lain campur dengan angin yang seperti jeritan pelan. Daun pohon bergesekan keras, membuat suara seperti tangan menggaruk tanah. Siti buka mata, dan di depan makam, bayangan muncul. Pertama, sosok pria tinggi dengan pakaian kuno, seperti pangeran dari legenda. Itu Pangeran Samudro. Wajahnya pucat, tapi tampan. Mata hitam dalam lihat Siti. Di sebelahnya, Dewi Ontrowulan muncul, kebaya putih basah, rambut panjang, menjuntai, mata merah menyala seperti darah segar. Siti tak gerak, hatinya degup kencang. Roh-roh itu mendekat pelan. Langkah mereka tak sentuh tanah, seperti melayang di kabut. Pangeran Samudro ulur tangan, dan Siti rasakan dingin menjalar ke tubuhnya. Twist datang saat itu. Siti lihat visi di pikiran.
seperti film cepat. Uang karungan yang muncul di rumahnya bukan rezeki biasa, tapi jiwa-jiwa korban ritual sebelumnya. Setiap lembar uang adalah potongan jiwa orang yang pernah ikut pesugihan, terperangkap dalam kutukan abadi. Mereka beri kekayaan sementara, tapi tuntut ganti dengan jiwa baru. Siti sekarang harus gantikan mereka jadi bagian dari karung itu supaya Riko selamat. Siti terima nasibnya. Dia berdiri, dekati roh-roh itu. Dewi Ontrowulan sentuh dahinya. Dinginnya seperti api dingin membakar dalam. Siti rasakan jiwa ditarik pelan. Tubuhnya lemah, tapi pikiran tenang. Dia ingat Riko di desa, wajahnya saat main bola, dan itu beri kekuatan. Roh Pangeran Samudro pegang bahunya, dan visi lagi muncul. Desa Wonosari kembali tenang. Riko tumbuh sehat tanpa kutukan. Mbok Sarmi urus dia seperti anak sendiri. Uang hilang, tapi Riko dapat hidup normal. Mungkin kawin dan punya keluarga tanpa bayangan pesugihan. Kabut semakin tebal, suara gamelan makin keras. Seperti pesta di dunia gaib, Siti jatuh ke tanah. Tubuhnya hilang dalam kegelapan. Roh-roh itu lenyap, tinggal angin yang pelan sekarang. Pagi harinya, pengunjung gunung temukan tubuh Siti di depan makam, terbaring dengan senyum aneh di wajah. Senyum itu seperti puas tapi kosong. Mata terbuka, tapi tak lihat apa-apa. Tubuhnya dingin, tapi tak ada luka luar. Orang desa Sragen bawa tubuhnya turun, hubungi polisi, tapi tak ada tanda kriminal. Mereka bilang mungkin bunuh diri atau sakit mendadak. Berita cepat sampai ke Wonosari. Mbok Sarmi dapat kabar, langsung ke rumah Siti. Ambil Riko. Anak itu nangis, tapi Mbok Sarmi peluk dia, bawa tinggal di rumahnya. Uang di bank hilang misterius. Rekening kosong seperti tak pernah ada. Karung di rumah Siti lenyap, tak tinggal jejak. Desa kembali tenang. Sawah hijau, angin dari merbabu biasa lagi, tanpa suara gaib. Tetangga bisik-bisik tentang Siti, bilang dia korban pesugihan. Dan legenda Gunung Kemukus tambah cerita baru. Riko tumbuh tanpa ibu, tapi Mbok Sarmi urus baik. Dia sekolah, kerja di pabrik gula seperti ayahnya dulu, dan hindari cerita mistis. Tapi malam-malam tertentu, seperti Jumat Pon, Riko kadang dengar bisik samar, seperti suara ibunya. Dia usir pikiran itu. Tapi kutukan mungkin tak benar-benar hilang, hanya pindah diam-diam. Orang desa bilang, siapa yang dengar cerita ini mungkin kena imbas. Apalagi kalau nekat coba ritual. Legenda berlanjut, Gunung Kemukus tetap tarik orang putus asa. Dan roh-roh tunggu korban baru di Sragen. Makam Siti dibuat sederhana di desa terdekat, tapi jarang dikunjungi. Malam hari, kabut sering turun, dan suara gamelan gaib terdengar lagi. Orang bilang itu jiwa Siti yang bergabung dengan roh lain. Beri peringatan bagi yang ambisius. Hidup di Jawa Tengah tetap berjalan. Sawah ditanam, panen datang. Tapi cerita mistis seperti ini ingatkan bahwa kekayaan cepat selalu punya harga mahal. Riko sekarang dewasa, kadang lihat bayangan putih di mimpi, tapi dia tutup mata, lanjut hidup tanpa ritual aneh. Tahun-tahun berlalu, desa Wonosari berkembang sedikit. Ada jalan aspal baru dan listrik stabil. Mbok Sarmi sudah tua. Cerita ke cucu
tentang Siti sebagai pelajaran. Riko punya keluarga sendiri, anak laki-laki yang mirip dia kecil. Tapi suatu malam Suro, anak Riko mengigau tentang wanita kebaya. Dan Riko tahu kutukan mungkin kembali. Dia bawa anak ke makam Siti, taruh sesajen, dan angin bertiup pelan seperti jawaban. Legenda tak pernah mati, hanya tunggu waktu untuk bangkit lagi.